Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 3 yang soleh dan soleha? Semoga masih tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, dalam pelajaran PAI, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam pembelajaran ini bertujuan agar siswa memahami kisah keteladanan Nabi Ismail. Yang kedua, mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Ismail. Yang ketiga, mampu meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan mulai ya. Siapa itu Nabi Ismail? Nabi Ismail alaihissalam adalah ayahnya bernama Nabi Ibrahim dan ibundanya bernama Siti Hajar. Pada saat itu raja dan rakyat negeri Babilonia telah tertutup hatinya. Mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim memutuskan untuk berhijrah dari Babilonia ke Palestina. Nabi Ibrahim semakin tua dan belum dikarunia anak. Kemudian Siti Sarah berharap suaminya mempunyai anak yang akan mewarisi dan meneruskan dakwahnya. Siti Sarah menyuruh suaminya untuk menikahi Siti Hajar, yaitu pembantunya, agar Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak. Alhamdulillah, setahun kemudian lahirnya Ismail dari Siti Hajar. Tidak lama setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah supaya memindahkan Ismail dan ibunya ke suatu lembah yang jauh, tandus, dan tidak berpenghuni. Setelah beberapa hari ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail yang masih bayi menangis sejadi-jadinya. Bekal makanan dan minuman telah habis. Hajar mencari sumber air sambil berlari-lari dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Hajar menyisir kedua bukit sampai 7 kali. Pada saat Hajar memasrahkan diri kepada Allah, maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk menolong Hajar dan Ismail. Malaikat Jibril menunjukkan kepada Hajar tentang kebesaran Allah, yakni munculnya air di dalam tanah bekas telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Air itulah yang kini dikenal sebagai air Zam-Zam. Meneladani Nabi Ismail alaihissalam. Sejak anak-anak, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu taat kepada Allah, sabar, dan juga rela berkorban. Ini merupakan keteladanan Nabi Ismail. Pada masa anak-anak, Nabi Ismail merupakan anak yang taat kepada ayahnya. Pada suatu hari, Nabi Ismail mendengar ayahnya menerima wahyu lewat mimpinya untuk mengorbankannya. Nabi Ismail tidak merasa takut dan juga risau. Selain itu, selain taat kepada Allah, sabar, dan juga rela berkorban, Nabi Ismail hormat dan patuh kepada orang tuanya. Nabi Ismail merupakan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail meyakini bahwa perintah untuk mengorbankan dirinya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bisa ditolak. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Bakti anak kepada orang tua akan menjadi berkah dan pahala untuk anak. Bahkan akan menjadi pahala yang mengalir bagi orang tuanya, meskipun orang tuanya sudah meninggal. Orang tua adalah ayah dan ibu, mereka yang melahirkan dan mengasuhmu hingga dewasa. Mereka harus dihormati dan tidak boleh disakiti hatinya. Baik, sekian dulu penjelasan dari ibu tentang Nabi Ismail. Ya, semoga anak-anak mampu memahaminya dan mampu menceritakannya dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.